Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini dengan topik teori pengembangan kognitif Vygotsky. Baiklah pemirsa, kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif dari Vygotsky. Lengkapnya Lev Vygotsky. Kita lihat dulu sejarahnya. Lev Semenovich Vygotsky lahir di Rusia tahun 1896. Vygotsky lulus dari Moscow State University tahun 1917. Pada pertengahan tahun 1920-an, ia bekerja di beberapa tempat, diantaranya Institut Psikologi dan beberapa pusat pendidikan di Moskow. Dan Kharkov, di mana beliau bekerja keras menyatakan idenya tentang perkembangan kognitif. Para pemirsa yang budiman, teori perkembangan dari Vygotsky yang kita kenal adalah teori tentang sosiokultural. Dan kita akan membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana teori sosiokultural dari Lev Vygotsky. Vygotsky mengemukakan tentang fungsi alat berpikir, tool of the mind, dan prinsip dasar Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Ada 3 ide utama yang menarik dari pendapat Vygotsky tentang alat berpikir manusia atau dikenal dengan tool of the mind. Yang pertama, intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian yang kedua, interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual anak. Dan yang ketiga, peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa. Baik para mahasiswa Universitas Terbuka, kita akan membahas satu persatu tentang 3 ide utama ini. Ide yang pertama, bahwa ternyata ada banyak anak, ada banyak orang yang merasa kesulitan ketika mereka harus mendapatkan pengetahuan. Mungkin kapasitas berpikir mereka yang sangat rendah atau minimalis sekali, atau juga cara yang diberikan, cara untuk memperoleh informasi itu yang tidak tepat dengan kondisi mental mereka. Kemudian yang kedua, ternyata ketika kita berinteraksi dengan orang lain, lingkungan di mana kita berada itu sangat menentukan seberapa besar pengetahuan yang kita dapatkan. Saya selalu mengatakan kepada guru-guru, baik di taman kanak-kanak, kelompok bermain ataupun lembaga PAUD lainnya, saya katakan bahwa guru yang cerdas akan menjadikan anak itu jauh lebih cerdas. Guru yang kreatif akan membuat anak-anak itu menjadi semakin kreatif. Itu interaksi yang terjadi antara guru dan anak, guru dan peserta didik. Itulah yang dikatakan oleh Vygotsky, interaksi dengan lingkungan. Ayo Bapak dan Ibu guru, menjadi cerdaslah dahulu untuk kita, kemudian anak-anak menjadi cerdas kemudian. Dan terakhir, Vygotsky juga mengemukakan tentang peran utama dari guru. Guru itu sifatnya hanya membantu. Guru itu tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi dia mentransformasikan pengetahuannya kepada anak sesuai dengan pijakan yang diberikan. Nanti kita mengenal istilah yang namanya pembelajaran scaffolding. Tapi sabar dulu ya pemirsa tentang scaffolding tersebut. Jadi ini adalah 3 ide utama yang dimukakan oleh Vygotsky, dan jangan lupa peristilahan tentang tool of the mind. Nah, lalu bagaimana pemahaman Vygotsky tentang kegunaan alat berpikir atau tool of the mind itu? Yang pertama, tool of the mind, alat berpikir manusia, itu membantu manusia, membantu anak untuk memecahkan masalah. Mengapa? Karena melalui alat berpikir ini, seseorang dapat mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Jangan membayangkan permasalahan anak sama dengan permasalahan orang dewasa.
Permasalahan anak adalah yang sangat sederhana, misalnya ketika seorang anak bermain puzzle, kemudian puzzle itu adalah keping-kepingan gambar yang harus dikumpulkan menjadi satu, kemudian dia memiliki permasalahan karena tidak bisa menggabung-gabungkan sehingga menjadi bentuk lukisan wajah seseorang atau binatang, gajah misalnya, maka dia memerlukan bantuan dari orang dewasa. Dan pada saat itulah guru membantu untuk menata, bermain bersama kepingan-kepingan balok yang kita sebut puzzle tadi. Berikutnya adalah tool of the mind itu memudahkan dalam melakukan tindakan. Melalui alat berpikirnya, setiap individu akan dapat memilih tindakan atau perbuatan yang seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Jadi, kemampuan berpikir manusia, alat berpikir manusia itu menyebabkan kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan cara yang hemat, begitu ya, tidak mengeluarkan banyak biaya, tenaga, dan waktu, tetapi kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak karena kita bisa berpikir. Itu yang dimaksud dengan Vygotsky, efisien dan efektif di dalam melaksanakan tindakan. Kemudian memperluas kemampuan. Melalui tool of the mind, alat berpikir manusia memiliki keberfungsian dari alat berpikir tentang individu akan mampu memperluas wawasan berpikirnya melalui berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan berbagai pengetahuan yang ada di sekitarnya. Dan terakhir pemirsa, tool of the mind, alat berpikir manusia itu dapat digunakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Semakin banyak stimulasi yang diperoleh anak saat ia berinteraksi dengan lingkungannya, maka akan semakin berkembang fungsi berpikirnya. Ingat pemirsa, kita harus memberikan stimulasi sebanyak mungkin kepada anak-anak kita, peserta didik kita, agar kemampuan berpikirnya terasah, agar tool of the mind-nya, alat berpikirnya bisa terlatih untuk selalu bekerja. Nah, ini adalah teori revolusi sosiokultural yang menjadi ciri khas dari teori perkembangan kognitif dari Vygotsky. Yang pertama, yang disebut dengan hukum genetik tentang perkembangan. Hukum genetik tentang perkembangan, Vygotsky meyakinkan bahwa seorang anak akan menerima warisan tentang potensi kecerdasan dari orang tuanya, orang tua kandung dalam hal ini. Nah, Vygotsky percaya sesuai dengan pendapatnya Piaget, di mana Vygotsky itu selalu diidentikan bertentangan dengan Piaget. Tapi ternyata tidak, para pemirsa. Vygotsky juga memahami dan mengikuti pendapat Piaget tersebut, setuju maksud saya dengan pendapat Piaget tersebut, namun selain membawa warisan genetik dari generasi sebelumnya, anak-anak itu mempunyai zona perkembangan yang disebut dengan zona perkembangan proksimal, zone of proximal development, yang seringkali disingkat dengan ZPD atau ZOPED, di mana dengan zona perkembangannya itu ternyata kita bisa mengembangkan kemampuan anak di atas rata-rata kemampuan anak di usia tersebut. Begitu. Sebagai contoh, ketika kita memberikan stimulasi anak tersebut berusia 4-5 tahun, maka karena kecerdasannya zonanya yang lebih luas, dia bisa menyelesaikan tugas-tugas untuk anak 5-6 tahun. Begitu kira-kira zona perkembangan yang dikemukakan oleh Vygotsky. Berikutnya, Vygotsky menyebutkan tentang private speech. Ya, menurut Vygotsky, kunci utama untuk memahami proses sosial psikologis adalah tanda-tanda atau lambang-lambang yang berfungsi sebagai mediator. Tanda dan lambang tersebut merupakan produk dari lingkungan sosiokultural di mana seseorang berada. Jadi Vygotsky yakin sekali bahwa bahasa komunikasi yang dibangun dari satu lingkungan itu akan membuat anak-anak itu menjadi lebih cerdas dengan pengetahuan kognitifnya. Jadi Ibu dan Bapak, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, jangan lupa ada 3 teori revolusi sosiokultural. Yang pertama tentang hukum genetik tentang perkembangan, yang kedua tentang zona
perkembangan proksimalnya, dan yang terakhir adalah private speech. Selain itu, Vygotsky juga mengemukakan tentang kemahiran berbahasa dapat berfungsi dengan sumber berpikir, di mana seseorang itu semakin berbahasa secara baik, maka kemampuannya, pengetahuannya juga akan bertambah. Kemudian semakin banyak bahasa itu akan membangun makna kata dan bentuk-bentuk konsep-konsep keberbahasaannya. Dan itu artinya ketika seseorang itu memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka perkembangan intelektualnya juga baik. Mengapa demikian? Karena keberbahasaan itu dilakukan oleh fungsi pikir yang disebut oleh Vygotsky dengan tool of the mind. Dan terakhir, teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky, dia mengatakan bahwa kemahiran berbahasa itu ditentukan oleh kemampuan anak berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, kalau lingkungan keluarganya adalah keluarga yang senang bercakap-cakap, bertanya jawab kepada anak, maka suatu saat anak juga akan mampu menjawab berbagai macam pertanyaan. Berbeda dengan keluarga yang hanya diam saja, satu dengan lainnya anggota keluarga, maka suatu saat mungkin anak akan menjadi pendiam. Dari hal ini, Vygotsky mengatakan bahwa ada dua prinsip yang mempengaruhi penyatuan pemikiran dan bahasa. Yang pertama, dia mengatakan bahwa faktor eksternal itu mempengaruhi, tetapi faktor internal pada diri anak itu tentang keberbahasaan itu tergantung dari organ-organ bicaranya, organ-organ yang terdapat di mulut dan sebagainya secara fisik, itu juga menentukan kemampuan berbahasanya menjadi baik atau tidak baik. Dan sebaliknya, apabila organ-organ fisik kemampuan berbicara anak baik, tidak ada stimulasi dari lingkungan, maka tidak akan berhasil apapun. Anak tidak akan cakap secara keberbahasaan. Oke, berikutnya adalah prinsip dasar perkembangan kognitif Vygotsky. Ada dua, yang pertama anak membangun berbagai macam pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Untuk memahami lebih lanjut tentang prinsip dasar perkembangan kognitif Vygotsky, saya menyarankan teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak mahasiswa Universitas Terbuka untuk membuka modul pengembangan kognitif anak usia dini. Marilah saatnya kita membahas tentang implementasi dari model pembelajaran Vygotsky. Jadi, pemahaman dari teori-teori yang tadi sudah kita bahas dan tentunya para pemirsa bisa memperdalamnya di dalam modul. Saat ini kita akan bahas tentang implementasi dari model Vygotsky. Vygotsky menggunakan konsep aktivitas terprogram untuk menentukan model interaksi antara anak-anak dengan lingkungan sosial yang mendasari pemenuhan kebutuhan perkembangan. Suatu aktivitas terprogram merupakan model interaksi yang akan satu, menghasilkan pemenuhan kebutuhan utama perkembangan. Kedua, memberikan dasar untuk aktivitas lainnya. Dan yang ketiga, mendorong terciptanya proses mental baru dan penalaran secara lebih matang. Berikut ini, pemirsa, beberapa langkah teori Vygotsky yang dapat diterapkan di kelas. Yang pertama, nilailah zona proximal development, zona perkembangan anak. Pembimbing, dalam hal ini guru atau orang dewasa lainnya, akan mengenalkan pada anak tentang tugas-tugas yang bervariasi, tingkat kesulitannya untuk menentukan tingkat terbaik dalam memulai pembelajaran. Kita mengenalnya dengan need assessment, melakukan kegiatan penjajakan di awal terhadap sekelompok murid yang ada di kelas kita. Mungkin sebagian dari mereka ada yang di rata-rata, ada sebagian lagi yang berada di bawah rata-rata, dan ada beberapa orang yang kemampuannya di atas rata-rata. Dengan pengetahuan assessment ini, maka kita bisa memberikan layanan terbaik sesuai dengan potensi masing-masing anak. Berikutnya, gunakan ZPD, Zona Proximal Development, dalam mengajar. Pengajaran sebaiknya dimulai dari batas atas sehingga anak dapat mencapai tujuan akhir dan bergerak ke tingkat
kesulitan, dan pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi, ibu dan bapak guru tidak apa-apa memberikan pengetahuan yang lebih tinggi dari kemampuan anak, tetapi tidak dengan cara pemaksaan, begitu ya. Apabila anak tidak bisa mengerjakan, maka kita akan kembali kepada indikator yang lebih rendah. Yang ketiga, manfaatkan lebih banyak teman sebaya yang terampil sebagai guru. Hebatnya para pemirsa, ternyata ketika anak-anak itu belajar dengan teman-teman sebayanya, maka anak-anak itu akan lebih mudah menerima pengetahuan. Jadi, guru perlu membuat kegiatan-kegiatan berkelompok, di mana di dalam kegiatan berkelompok itu tentukan satu anak yang dapat membantu anak lainnya menjadi tutor sebaya istilahnya. Nah, ketika anak-anak ini belajar dengan temannya, ternyata lebih mudah dipahami daripada dengan gurunya. Ini hanya kasus tentunya pemirsa. Ada juga guru-guru yang pandai mengajar, kemudian anak-anaknya paham. Jadi, Vygotsky hanya mengingatkan kita saja bahwa ketika belajar dengan tutor sebaya, itu bisa dilakukan dan baik hasilnya. Berikutnya, awasi dan doronglah anak untuk memanfaatkan private speech. Doronglah anak untuk menginternalisasikan dan mengatur apa yang dibicarakan dengan diri mereka sendiri. Jadi, beri kesempatan kepada anak-anak itu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, kemudian setelah dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau merasakan sesuatu, maka dia boleh mengungkapkan hal tersebut. Kemudian tempatkan instruksi pada konteks yang bermakna. Presentasi materi abstrak dan memberi kesempatan pada murid untuk belajar dari keadaan dunia yang nyata. Apa kesimpulannya? Ternyata anak usia dini itu belajarnya melalui hal-hal yang konkret. Hindari untuk hal-hal yang abstrak. Ketika mereka mulai berusia 5 menuju ke 6 tahun, ada beberapa pengetahuan yang sifatnya abstrak, tetapi peristiwa konkret, benda konkret itu tidak boleh dihilangkan dulu. Sampai kita yakin betul bahwa anak-anak memang sudah memasuki tahapan operasional konkret atau operasional formal. Dan terakhir, ubahlah suasana kelas seperti teorinya Vygotsky. Seperti apa suasana kelas yang diinginkan oleh Vygotsky? Dalam konteks ini, scaffolding yang tadi saya baru selalu sebut-sebut, scaffolding itu adalah pijakan, bantuan yang diberikan kepada seorang anak setelah kita mengetahui potensi kemampuan awal yang dimiliki oleh anak tersebut. Scaffolding ini berguna bagi anak untuk meningkatkan keahlian literatur mereka. Instruktur atau guru memberikan pertanyaan, merespon keraguan dari murid yang mungkin ada, dan mendukung ide-ide yang dihasilkan para murid. Nah, pada saat scaffolding ini, pembelajaran dengan pijakan, maka pijakan itu dapat diberikan di awal, namanya pijakan awal sebelum main. Kemudian selama kegiatan bermain, yaitu pijakan yang diberikan selama proses, dan di akhir kegiatan, yaitu pijakan yang diberikan di akhir proses pembelajaran. Oke, ada satu contoh tentang gelaran sentra bermain. Pada contoh ini, kita dapat melihat bahwa seorang guru memberikan bantuan kepada murid-muridnya, peserta didiknya, dan peran guru tidak hanya sebagai pentransfer ilmu saja, tetapi dia melakukan kegiatan sebagai fasilitator. Nah, istilah fasilitator dalam teori pengembangan kognitif dari Vygotsky ini menjadi hal yang utama, karena Vygotsky yakin betul bahwa anak-anak itu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Orang dewasa, orang tua, dan guru hanya bersifat membantu melayani pertumbuhan perkembangan anak usia dini. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.